masuk tadi sudah melihat beberapa video yang ada di YouTube tadi ya. Itu merupakan salah satu teknologi tepat guna. Walaupun secara teknis itu belum bisa kita lihat. Apa yang mereka lakukan tadi itu sudah bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau sudah berguna sebagaimana yang kita harapkan. Karena dia hanya membuat alat tetapi tidak melakukan uji cobanya. Seperti itu. Oke. Jadi kesempatan ini nanti kita akan coba berdiskusi bersama. Jadi nanti tidak semua kelompok akan mempresentasikan, tapi nantinya akan saya pilih saja karena pasti akan keterbatasan waktu. Tapi kalau nanti waktunya cukup, kita akan mencoba membahas ke semua alat yang diciptakan oleh kawan-kawan di dalam materi teknologi tepat guna ini. Berbicara tentang teknologi tepat guna, di buku jabatan fungsional itu ada poin yang memberikan jadi kredit seperti itu. Jadi setiap kali kita menciptakan teknologi tepat guna, menciptakan di sini ini ciptaan kita ya. Ciptaan boleh jadi kita memodifikasi, tetapi bukan mengcopy. Ya, bukan mengcopy apa yang sudah ada dilakukan orang, baik itu sudah dilakukan dengan mempublikasi di media ataupun yang tidak. Jadi memang itu adalah hasil kreatif kita sendiri gitu. Angka kreditnya itu 5. Ya. Jadi satu kali melakukan penciptaan alat atau bahan tepat guna untuk bidang entomologi kesehatan dan pemberantasan vektor, Bapak Ibu itu angka kreditnya 5. Dan semua jenjang mempunyai kesempatan yang sama untuk ini. Kita bisa lihat bahwa kegiatan-kegiatan pada butir-butiran lainnya kemarin itu jarang sekali angka bulat dan sebesar ini gitu. Jadi satu aja atau 2 kita sudah menciptakan teknologi tepat guna ini, berarti itu udah 10 angka kreditnya. Tetapi tidak hanya menciptakan, jadi bukan hanya membuat, tetapi angka 5 ini adalah hasil setelah uji coba. Ya, jangan nantinya ini saya udah ciptakan tetapi tidak berfungsi gitu, tidak berguna, tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan terhadap alat tersebut atau bahan tersebut. Jadi bukan hanya alatnya saja tercipta, tetapi sudah diuji coba alat tersebut seperti itu. Ya, sehingga angka kreditnya akan menjadi 5. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya para peserta diklat Bapak Ibu sekalian dapat menciptakan, targetnya adalah itu, dapat menciptakan teknologi tepat guna di dalam bidang entomologi kesehatan dan pemberantasan vektor. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tentang kesehatan lingkungan, pada pasal 25-nya itu ada menerangkan tentang teknologi ini sendiri. Jadi dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna yang didukung dengan penelitian, pengembangan, dan penapiasan teknologi, pengujian laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini menjadi tolak ukurnya seperti itu. Jadi dasarnya kredit pada kegiatan penciptaan teknologi tepat guna tadi adalah hal-hal seperti ini. Jadi memang sudah teruji dan tidak menimbulkan masalah seperti itu. Ini merupakan apa sih yang diharapkan dari teknologi tepat guna itu gitu ya. Jadi teknologi tepat guna ini dirancang bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat di sini, bagi kantor kita itu termasuk dalam proses kemasyarakatan, karena nantinya kalaupun misalkan di dinas atau di KKP menghasilkan alat tersebut, ya pastinya akan didistribusikan ke masyarakat, akan digunakan oleh masyarakat seperti itu. Kalau di pelabuhan mungkin masyarakat pelabuhan namanya, tetapi kalau di
Dinas Kesehatan memang masyarakat real seperti itu ya. Masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, etis, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat tersebut. Jadi teknologi tepat guna ini setelah kita uji dan ternyata bermanfaat, itu bisa kita edukasi masyarakatnya untuk menciptakan alat tersebut. Sehingga alat-alat yang atau bahan yang kita ciptakan tersebut harus menerapkan kaedah metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, aman, sehat, dan berdampak produktif. Jadi ini berdampak negatifnya itu minimalis, sehingga tidak menimbulkan banyak emisi limbah dan pencemaran lingkungan. Penggunaan teknologi tepat guna akan membuat pengolahan pangan misalkan menjadi lebih maksimal, aman, dan higienis. Ini salah satu penjelasan pada peraturan pemerintah nomor 60 tadi. Ini saya sudah mulai mencoba untuk mengarahkan ke beberapa yang sudah diciptakan. Di antaranya adalah LapiTrap. Ya, LapiTrap ini adalah salah satu inovasi teknologi tepat guna dari botol plastik yang digunakan untuk pengendalian nyamuk. Ini salah satu. Ini sudah diciptakan orang. Jadi jangan kita menciptakan hal yang sama nantinya. Ya. Dengan penggunaan LapiTrap akan memutus siklus hidup nyamuk, penyakit demam berdarah, DBD, dalam arti kata DBD yaitu Aedes aegypti. Dalam rangka penanggulangan KLB DBD dapat diperlukan pemasangan LapiTrap pada rumah penduduk yang berada di wilayah kecakupan KLB. Jadi alat ini bisa digunakan juga dalam situasi-situasi khusus seperti ini. Ini contohnya. Ya. Ini contohnya alat yang tadinya hanya toples dan hanya Revlon seperti itu dan diciptakan menjadi LapiTrap. Ada lagi yang diciptakan itu namanya Opilanta. Opilanta adalah modifikasi OpiTrap dengan menggunakan larangan barang sebenarnya, larang bekas berupa potongan bekas yang digunakan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga nyamuk merasa nyaman bertelur di dalam habitat tersebut. Salah satu metode pengendalian nyamuk tanpa insektisida adalah penggunaan alat ini. Ini adalah salah satu ininya. Ini adalah beberapa lagi yang diciptakan oleh BTKL. Ya. Ada namanya electrical cleaning insect. Ya. Jadi ini adalah alat yang digunakan dengan adanya penggunaan aliran listrik. Penggunaan aliran listrik di sini itu adalah sekitar 220 volt. Ketekanan ketiga saklar pada opsi on, lampu, LED, kipas, elektrik, penyengat nyamuk akan hidup atau mati. Catatannya untuk alat ini salah satu contoh ya, beberapa contoh yang akan saya sampaikan yang sudah diujikan oleh kawan-kawan dari BTKL. Untuk charger baterai yang ada di dalam kedua saklar merah pada posisi on dan saklar di tengah off, jadi posisi ke bawah. Jadi dia mempunyai saklar seperti saklar kita seperti lampu, hidup on, ke bawah on, ke atas off seperti itu. Pada saat charger baterai lampu LED dan kipas hidup, tapi elektrik penyengat nyamuk mati. Jadi ada pemilihannya seperti itu yang diciptakan oleh kawan-kawan BTKL. Pada saat PLN mati, saklar tengah di posisi on akan menghidupkan elektrik dan penyengat nyamuk, tetapi lampu LED dan kipas mati. Kita lihat contoh barangnya ini. Jadi ini adalah barang yang diciptakan oleh kawan-kawan di KKP, di BTKL. Jadi ini dia ada strumnya, ada arusnya di sini, ada on off-nya untuk kapan kipas dihidupkan dan kapan jaring ini akan mengandung aliran listrik. Sehingga begitu nyamuk terkontak pada aliran listrik tersebut akan mati dirinya. Ada lagi Mosquito Lab Trap ya. Nah, ini adalah pasangan alat di sekitar listrik. Jadi alat ini juga dipasang dengan arus listrik. Tekanan saklar pada posisi on, lampu LED, kipas akan hidup. Jadi ini modelnya yang ini. Jadi ini modelnya yang untuk Mosquito Lab Trap ya. Perangkap tikus lubang ganda.
Ini merupakan juga yang diciptakan oleh BTKL. Ya. Cara penggunaannya itu pasang umpan di dalam alat, pasang alat di tempat biasa tikus lewat atau dekat sarang tikus. Cek alat tiap hari, bila ada tikus yang tertangkap, bunuh dan diambil. Perangkap tikus, ini alat yang lain lagi, perangkap tikus dengan ember. Pasang umpan dengan cara mengaitkan di atas alat dengan air bersih kira-kira setengah tinggi wadah. Jadi ember tadi itu diisi wadah, diisi air, dan ditambahin minyak goreng bekas sekitar 2-5 tetes. Pasang alat di tempat biasa tikus lewat dan atau dekat dengan sarang tikus. Cek alat tiap hari. Bila ada tikus yang tertangkap, bunuh dan ambil. Ini contohnya. Ya. Ini contoh alatnya. Jadi ada ini tadi yang ember, ini yang multi hull red tap-nya. Jadi ini bisa beberapa tikus didapat pada satu perangkap seperti ini. Sedangkan pada alat yang pakai ember ini, tikus akan jatuh ke dalam dan tidak punya akses lagi untuk keluar. Jadi nantinya tikus akan mau nggak mau kita melakukan pembunuhan terhadap tikus, tapi kalau dibiarkan lama di dalam ember ini akan menimbulkan aroma yang tidak enak. Ada lagi namanya ini, plate trap with electric current. Ya, gunanya hingga alat tertarik sehingga ini untuk lalat ya. Dipergunakan untuk menjadi perangkap lalat. Itu kan berbau sehingga ke dalam alat plate trap-nya ini tadi. Tempatkan perangkap lalat di lokasi stop kontak listrik dan yang banyak berkerumunan lalat. Jadi memang populasi banyak, ini penggunaan alat ini. Hubungkan kabel power lalat ke alat ke stop kontak dengan on kan. Jadi ini cara pengendaliannya ini adalah tetap menggunakan arus listrik, di mana nantinya alat masuk ke wadah tersebut, di mana begitu dia keluar dia akan tersengat dengan aliran listrik. Ini adalah ada alat namanya alat pengendalian pinjal, ya, alat yang digunakan untuk mengendalikan pinjal, dinamakan dengan Dalpin. Ini juga hasil ciptaan kawan-kawan. Ini ada dua, ada bambu bahannya dan ada paralon. Jadi kalau bambu dinamakan dengan budalpin, sedangkan paralon itu dengan padalpin seperti itu. Jadi ini ada dua alat yang diciptakan. Ini adalah alat dan bahan yang disiapkan untuk membuat dapil ini sendiri, dalpin ini sendiri, ya. Jadi ada knepte ukuran 3, kasa aluminium, kawat, lis kayu lebar 4 cm, tutup botol kemasan air, isolasi plastik, kapur, obat insektisida, umpan penarik tikus. Jadi itu adalah bahan-bahannya. Cara membuatnya, potong pipa PSC. Jadi pipa di ukuran 24 cm, buat lubang 4x10 pada sisi atas tempat di tengah pipa. Jadi seperti ini, buat lubang seperti ini, ya. Gunting kasa ukuran 5x18 cm, lapisi pinggiran kasa dengan isolasi. Gulungan kasa berbentuk silinder. Tutup kedua sisi silinder dengan tutup botol yang telah dilubangi pada tengahnya. Potong lis kayu jadi dua ukuran 10 cm. Lubangi kedua sisi bahwa pipa 6 cm dari tepi pipa. Pasang lis kayu untuk kaki. Rangkaian komponennya. Jadi rangkai. Jadi setelah ini disiapkan semua dirangkai seperti ini.
Ini kalau budapil ya, kalau dari bambu, jadi bambu panjangnya 60 cm, belah menjadi dua yang sama. Jadi dibelah bambunya jadi dua, jadi akan terbuka bambunya. Pada bagian bawah buat lubang sekitar 6 cm dari tepi bambu. Pasang list kayu 4 kali 10 cm sebagai kaki. Jadi sebagai kakinya kita pasang kayu ya. Pasang kedua silinder kasa pada bambu atas 12 cm. Jadi nanti ini bisa nantinya dipasang kasa. Pasang kawat pengkait, umpan pada bag atau tempat di tengah bambu. Isi insektisida pada bagian bawah dan tali ke bawah dan tali kedua sebelah bambu dengan kawat sebelum dipasang. Jadi ini akan dipasang secara tergantung gitu, sehingga nantinya pada tempat-tempat yang sulit biasa kita jago. Ini implementasinya seperti ini, ya. Jadi diberi insektisida, diletakkan. Ini adalah pemasangan yang di atas seperti yang saya sampaikan tadi di dalam rumah. Ada lagi namanya adalah alat perangkap pinjal. Jadi ini adalah salah satu alat perangkap pinjal. Alat perangkap pinjal ini bahannya adalah pipa PVC 8 diameternya itu 8 cm Mas ya. Tutup pipa PVC 8 cm, piringan plastik, senter yang bisa dicas, plastik bening hijau, lem, colokan listrik. Cara membuat alat perangkap ini, pipa PVC dipotong sepanjang 30 cm. Pada bagian sisi dibuatkan lubang sebanyak 3 buah sehingga 18 cm. Tutup pipa PVC dipotong sehingga tingginya menjadi 10 cm. Untuk penutup atas, lampu senter diambil lampu LED-nya saja. Baterai serta saklarnya dan ditempelkan piring plastik. Jadi saklar, jadi connecting listriknya itu ada di piring yang nantinya dipergunakan pada wadah ini. Plastik bening hijau diletakkan pada lampu LED sehingga menghasilkan cahaya yang hijau. Ini alatnya, ya. Cara pemasangannya seperti ini. Kalau malam lampunya akan hidup, bisa dilihat pada gambar ini, ya, Bapak. Jadi ini adalah targetnya adalah pinjalnya. Jadi kalau pinjal itu berkeliaran dan daerah itu merupakan daerah pes, itu berpotensi terjadinya penularan penyakit pes, sehingga diharapkan dengan adanya perangkap pinjal ini, apabila pinjal ada di tubuh tikus, maka akan terperangkap pada wadah yang kita siapkan. Ini merupakan yang ini contoh PPT yang dilakukan oleh peserta Diklat Japung pada tahun lalu. Ini adalah salah satu PPT-nya. Jadi dia menciptakan alat teknologi tepat guna di dalam melakukan pengendalian kecoak. Permenkes nomor 50 standar baku mutu. Terus yang menjadi itu adalah kebiasaan hidup kecoa itu sendiri, bahwa kecoa itu lebih demen tempat yang gelap dan kotor, dan kecoa merupakan vektor penular penyakit seperti tipus dan diare. Kecoa berkembang biak dengan cepat dan tahan tubuhnya dan tangguh seperti itu. Jadi kuat gitu. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat dalam pengendalian kecoa secara sederhana. Itu tujuan dari kelompok ini waktu membuat rencana pengendalian kecoa dengan teknologi tepat guna. Prinsip kerjanya, kecoa tertarik pada bahan-bahan yang beraroma. Kecoa tidak mampu melewati lapisan yang licin. Kecoa tidak mati dengan air. Bisa mati dengan air deterjen. Jadi nantinya setelah dia diharapkan kecoa ini setelah nanti masuk ke alat yang diciptakan yang di dalamnya itu ada larutan air deterjen, sehingga si lalat
si kecoa bisa mati nantinya. Ini adalah bahan-bahannya. Botol plastik bekas, gunting, pisau, double tip, minyak goreng, ya, minyak goreng. Minyak goreng di sini nggak mesti baru, jelantah juga bisa gitu ya. Bawang merah sebagai umpan, air gula, air gulanya 1 sendok saja. Jadi kalau dilarutkan sekitar 10 ml air deterjen. Prosedur kerjanya, gunting seperti bagian atas botol. Sisa potongan bagian bawah diisi air gula sebanyak 10 ml. Masukkan potongan bawang merah ke dalam potongan botol sebagian bawah. Lapisi sekeliling dinding botol bagian dalam dengan minyak goreng dan sisakan kira-kira 1 cm pada daerah potongan. Lapisi juga dinding luar potongan botol bagian atas dan sisanya 1 cm pada daerah potongan. Pasang double tip pada bibir potongan botol bagian luar. Potongan botol bagian atas dipasang terbalik pada potongan botol bagian bawah. Pastikan double tipnya melekat sempurna. Ya, jadi alat ini merupakan dijadikan jebakan pada tempat-tempat yang sering dilalui kecoa. Rekatkan penggunaan double tip. Tunggu sampai ditemukan kecoa yang tertangkap. Jika ditemukan kecoa, siram dengan air deterjen. Nah, jadi ini konsepnya seperti ini, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sini. Mungkin kita akan lebih berdiskusi tentang kenapa yang saya sampaikan ini tadi merupakan hasil dari kegiatan yang di sebagian besar, hampir semuanya, di luar dari tadi hasil presentasi di Diklat Japung terampil tahun lalu, ini merupakan ciptaan dari BTKL Surabaya dan BTKL Yogyakarta, alat-alat tadi. Apakah semuanya sudah diuji? Diuji secara laboratorium sudah, tetapi sebagaimana efeknya dipakai di masyarakat, ada 2 alat yang sampai tadi itu belum. Sehingga begitu itu dijadikan jadi dupak, itu tidak bisa dinilai. Karena belum tahu seberapa efektif teknologi tepat guna yang diciptakan tadi itu untuk pengendalian maupun surveillance vektor seperti itu. Itu mungkin sedikit pengantar yang dapat saya sampaikan, mencoba untuk berbagi informasi dari teknologi-teknologi guna dalam pengendalian vektor yang selama ini diciptakan oleh beberapa BTKL. Seperti itu. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Abbas untuk presentasi kelompok 1. Ada kelompok 1? Siap, saya Pak. Silahkan, kelompok 1 dipersilahkan presentasi, Pak. Alat apa yang rencananya akan dibuat seperti itu. Dan akan kita diskusikan apakah ini plagiat atau sebenarnya ini tidak akan berfungsi, nanti coba kita diskusikan. Oke, silakan. Ya, tunggu Pak, buka PowerPoint-nya dulu. Jangan boleh lihat langsung. Ya.
Ya baik, izin saya presentasikan tugas dari Bapak Yahid, di mana teknologi tepat guna ini kami menggunakan Opitrap bambu. Sebelum saya menjelaskan kegiatan ini, sebenarnya untuk Opitrap sekaligus nyamuk. Cuma tadi kemarin pas ngambil judul itu sebenarnya masih terbayang-bayang mau buat apa sih sebenarnya. Seperti itu, jadi mohon dimaklumi. Nah, untuk penggunaan Opitrap itu, teknologi tepat bambu ini kami bertiga, yaitu Airin, Basri, dan Desya. Kemudian adapun latar belakang, yaitu latar belakang kami mengambilnya Petkar DBD merupakan nyamuk yang dapat menularkan, memindahkan dan menjadi sumber penularan DBD. Vektor DBD utama di Indonesia itu Aedes aegypti. Kemudian ini adalah nyamuk dewasa, dan kemudian keberadaan larva Aedes aegypti merupakan indikator terdapatnya populasi nyamuk. Kemudian ini merupakan Opitrap atau alat penampungan air yang terbuat dari bahan kaleng ataupun bambu. Di sini kami menggunakan bambu. Nah, Opitrap yang kami buat itu terbuat dari bambu seperti ini. Akan tetapi alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gergaji, gunting, kemudian bahannya botol bekas, potongan bambu, lakban, kemudian menggunakan kertas saring, kasa, gula, dan air bersih. Cara pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian potong bambu dengan ukuran yang sama rata menggunakan gergaji. Yang ketiga, potong botol bekas, ambil bagian atas, letakkan keroncong atau botol bekas tersebut yang telah diberikan kertas saring menghadap ke bawah pada bambu, lalu rekan dengan lakban. Kemudian yang kelima yaitu pasang kasa pada bambu sebagai tempat nyamuk dewasa. Campurkan air dengan gula, 50 gram gula plus 200 ml air plus 1 gram lagi. Ini kami ambil berdasarkan jurnal yang kami lihat. Kemudian masukkan air campuran ke dalam Opitrap bambu. Kemudian yang kedelapan, simpan Opitrap bambu di tempat yang gelap, lembab, tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian yang terakhir, lakukan pengontrolan sekali seminggu, bersihkan wadah bambu secara berkala. Nah, cara pembuatan itu seperti ini. Tadi sempat sejam sebelum jam 12 itu sempat buat contohnya. Jadi kami ini beranggapan bahwa ini adalah bambunya, dan ini kami buat, ini bambu kami potong, kemudian nggak kelihatan ya mungkin. Ini kelihatan nggak? Mas. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan apanya? Ini yang pegang sekarang. Iya, yang tayang sekarang kelihatan ada bambu nomor 1 sampai nomor 5. Iya. Nah, ini bambu yang sudah dipotong. Kedua, kita ambil botol bekas yang kemudian digunting. Selanjutnya kita pasang, kita rekatkan botol ke bambu, tetapi yang pas di sampingnya itu terdapat ruas seperti ini. Jadi ini gunanya untuk pada saat telurnya sudah menjadi, ada beberapa yang kelewatan menjadi jentik. Jadi jentiknya nanti berada di bagian ruas yang kosong ini. Nah, di sini nanti ditutupin menggunakan kelambu bekas atau kain kasa. Nah, kemudian yang untuk yang di dalam sini tuh nanti kita berikan kertas saring sebagai wadah untuk tempat menempelnya telur, seperti itu. Cara pengaplikasiannya yang seperti tadi. Kemudian kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan, bahan mudah didapat, mudah cara pembuatan, mudah cara perawatan, bernilai estetik jika ditempatkan dalam ruangan, bambu dihias atau dilukis. Kemudian cocok digunakan di daerah semi perkebunan atau pedesaan, dan sangat sesuai untuk area outdoor. Kemudian adapun kekurangannya yang ada 3, yaitu masa pakai terbatas atau proses pelapukan bambu. Yang kedua, kurang cocok digunakan di area perkotaan yang sudah terdapat
bahwa larva banyak ditemukan di TPA artifisial. Kemudian yang ketiga, kurang cocok untuk area indoor. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada. Ada yang mau didiskusikan tentang ini? Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Halo? Pak Pandi, ada masukan Pak Pandi? Silakan. Iya Pak, itu mau tanya Pak Basri, kenapa nggak bisa dipakai indoor ya? Pak Basri, sebelumnya Mas Dodi Kurniawan, hati-hati bawa mobilnya Mas ya, makasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Mas Dedi, Mas lupa tadi namanya yang presentasi. Ditanya sama Mas Wadi tadi tentang kenapa tidak cocok di dalam rumah. Kawan yang lain mungkin? Yang satu kelompok tadi? Ya, baik Pak. Silakan. Ya, saya coba menjawab tadi pertanyaan dari Pak Pendi ya. Kenapa kurang cocok di dalam ruangan? Karena memang bambu itu kan biasanya lokasinya di luar ya Pak. Jadi di kelebihan juga kami sebutkan bahwa sangat cocok sekali untuk digunakan di area outdoor karena menyerupai dengan habitat alaminya. Jadi kalau untuk di area pedesaan kemudian banyak biasanya nyamuk-nyamuk itu di antara ruas-ruas pohon seperti itu. Jadi hampir menyerupai seperti habitat aslinya. Sedangkan kalau di indoor bisa juga, tapi dalam diskusi kami itu kurang tepat gitu karena biasanya di dalam rumah itu banyak tempat penampungan air buatan seperti dari plastik atau pot bunga, dispenser seperti itu Pak. Terima kasih. Ada tanggapan Pak Pandi? Ya, padahal bagus juga sih di dalam rumah karena kan apalagi kalau kita bentuk si bambu itu secara artistik dipakai di apa ya kalau di kita tuh di pernis atau apa ya? Iya, di jadi pernis, hiasan gitu. Hiasan. Jadi hiasan dalam rumah gitu. Itu aja mungkin masukannya. Iya. Coba kawan yang lain lagi. Kawan yang lain dari kelompok 1 tadi, Mas Abbas, siapa lagi kawannya? Silahkan. Ngasih tanggapan. Ya, Mas Abbas ya, Mbak tadi ya, satu kelompok dengan Mas Abbas, Mas Basri, ya. Silakan kasih tanggapan. Ya. Kalau menurut saya nggak cocok di indoor itu Pak. Kan sering kalau bambu itu ya apa namanya bubuan gitu loh Pak. Apa namanya kalau di ruangan. Oh, berayap begitu nanti ada ya, kotorannya. Malah menimbulkan hewan yang lain yang itu Pak. Oh gitu. Ya. Oke. Oke. Jadi gini, kalau di dalam kita menciptakan suatu alat, ini alat ya. Ada lagi kelompok lain yang lapis trap nggak? Ada Pak, dari list ada beberapa yang... Ada Pak, kelompok pakai lapis trap juga Pak. Oke. Jadi gini, kalau model konsepnya tadi ini, ya, terus tadi pemantauan selama dilakukan seminggu sekali tadi ya. Begitu tadi, Mas Abbas, Mbak, benar ya. Ini tidak akan ada jentiknya kalau dilakukan di dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak musim hujan, ini juga tidak akan ada temukan jentik. Kenapa? Karena jentik itu dia kan menempel pada dinding. Ya, tadi kan targetnya jentik telur akan jatuh ke bawah dan begitu dia jadi jentik, jadi nyamuk sudah tidak punya akses lagi karena di bambu tersebut itu tidak ada udah dibatasin di atasnya itu dengan botol aqua yang udah diberi kain kasa. Begitu tadi bukan? Benar ya? Sementara ini telur
telur kalau tidak terkena air atau tidak ada gangguan dari luar, dia tidak akan pernah jatuh ke bawah. Tapi kalau di luar, kalau dipasang di luar, misalnya di halaman, kalau lagi musim hujan, itu sangat baik. Karena kalau hujan akan berisi secara otomatis air jatuh kepada wadah tersebut, dan begitu jatuh pada wadah tersebut, itu telur secara tidak langsung akan jatuh ke bawah. Nah, teorinya seperti ini. Di dalam melakukan 3M, selain menutup, menguras, dan mendaur ulang, menguras di situ tidak cukup hanya menguras, tetapi melakukan penyikatan. Ya, ingat itu. Kenapa disikat? Karena telur tersebut akan menempel pada dinding wadah ataupun kontainer yang ada airnya. Jadi telur ini, jadi si nyamuk tidak bertelur langsung ke dalam air. Jadi dia bertelur di atas permukaan air. Apalagi tadi komposisi airnya saya tadi nggak jelas berapa sebenarnya jumlah volume air pada wadah yang diberikan tersebut. Atau apakah melebihi botol aqua yang tadi ditelungkupkan sebagai pembatas antara pada permukaannya tadi. Itu tadi ada botol aqua yang ditelungkupkan kan. Jadi itu. Jadi hal seperti ini perlu jadi bahan pertimbangan. Jadi sebaiknya kalau memang ini dilakukan, jadi setiap hari dilakukan goyangan. Goyangan di mana begitu kita goyang itu botol aqua, air akan berpusat keluar, dan begitu kena si telur, begitu air kena telur itu akan jatuh. Ya, intinya seperti itu. Begitu air terkena pada telur itu, dan telur itu akan jatuh ke bawah, dan begitu telur kena air, berapa hari kemudian dia akan menjadi besoknya, atau kalau pagi kenanya, malamnya itu biasanya sudah menjadi jentik seperti itu. Nah, jadi ini perlu dilakukan pemodifikasian sedikit banyaknya. Untuk nantinya jadi dupak, untuk implementasi teknologi tepat guna dengan ALAPI trap, OPI trap, itu sudah terlalu banyak. Apalagi pada tahun 2018, 2018 itu pernah kita lakukan penciptaan rekor muri LAPI trap dengan variasi terbanyak. Jadi itu banyak. Jadi saya sepakat kalaupun memang tetap mau digunakan, tapi dalam arti kata, walaupun seperti itu LAPI trap nggak berfungsi dong, nggak enak dong kalau ya tetap. Itu kan salah satu bentuk pengendalian pada fase larvanya sebenarnya. Jadi larva begitu jadi nyamuk tidak bisa akses keluar lagi seperti itu. Itulah salah satu gunanya LAPI trap seperti itu. Seperti itu. Ada sanggahan mungkin Pak Basri, Bu, siapa lagi tadi lupa? Ada sanggahan atau tanggapan dari masukan Pak Pendi atau masukan dari saya? Kelompok satu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sodikin, silakan. Iya, selamat sore, Pak Yahid. Boleh. Saya mungkin sedikit ngusul gitu atau sanggahan juga mungkin bisa. Jadi gini Pak, kalau enggak salah OPI trap atau LAPI trap itu kalau nggak ada sesuatu yang disukai nyamuk, biasanya dia kan kurang begitu tertarik lah, interestnya kurang lah. Makanya salah satunya kalau nggak salah, kalau yang nggak ada apa-apa polos, biasanya dikasih yang berwarna hitam dicat biasanya dulu seperti itu. Jadi mungkin kekurangannya apa, bisa nggak bambunya dicat hitam, karena kan lebih senang nyamuk gitu kalau yang berwarna gelap untuk bertelur gitu Pak. Ya. Jadi tadi ya benar Pak Sodikin, benar, tetapi tadi memang mereka sudah menyampaikan Pak. Jadi diletakkan pada daerah yang agak lembab kalau nggak salah tadi ya. Diletakkan pada daerah yang lembab dan agak sedikit gelap gitu. Benar seperti itu tadi Pak Basri? Bu? Benar Pak. Benar. Nah, jadi itu. Jadi iya. Intinya di dalam pemasangan LAPI trap dan OPI trap itu tempat jangan terlalu sering dilalu-lalangi orang.
Jangan terlalu sering. Maksudnya mau hitam juga sehitam apapun. Kalau itu tempat sering orang bolak-balik di situ, nyamuknya nggak akan bertelur di situ. Nah, jadi memang kenapa dia senang hitam? Karena kalau hitam itu bukan supaya dia nggak kelihatan. Tidak. Itu biasanya kelembapan pada tempat-tempat yang agak digelap seperti itu, dia kelembapannya lebih terjaga seperti itu daripada dia dengan warna lain seperti itu. Nah, kalau memang dibuat dengan perubahan warna, itu juga itu silakan. Tetapi nantinya akan kita mendapatkan informasi sewaktu kita melakukan uji. Apakah memang harus dengan warna gelap atau tidak? Kalau memang mau mencoba membandingkan itu bisa. Oh, kalau dengan meletakkan misalkan satu bambu dengan dicat warna hitam dengan satu bambu tidak dicat dengan warna hitam, dengan meletakkan pada posisi yang sama, bambu mana yang menjadi yang berisi jentik? Seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu harus diuji coba. Secara teori memang benar harus gelap, tetapi pada lokasi-lokasi tertentu mungkin tidak perlu gelap. Gitu. Jadi itu perlu diuji. Jadi itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Teknologi tepat guna ini bukan hanya membuat satu alat terus, oh oke, ini udah jadi TTG. Tidak. Dia harus diuji dulu. Nah, ini alat TTG-nya memang sudah diuji sehingga fungsi sebagaimana menjadi target fungsi TTG itu sendiri. Gitu. Ya, itu sangat perlu diperhatikan tentang itu. Nah, mungkin kalau uji ya mungkin ya perlu kita seperti ini tadi. Oh ya udah kita buat 10 yang bercat hitam, 10 yang tidak, yang mana yang menjadi inian. Kalau dua-duanya bagus ya berarti tidak ada hubungannya antara warna dengan keberadaan jentik. Atau ternyata sebaliknya gitu. Ternyata di daerah saya tidak mesti harus gelap, atau sebaliknya lagi, di daerah saya harus dicat dengan warna yang gelap seperti itu. Itu mungkin. Segala sesuatunya harus diuji coba, ya. Segala sesuatunya harus diuji coba, dan mohon nantinya ini kan udah dibuat konsep ya. Udah dibuat konsep. Nantinya selesai diklat ini, itu lakukan ya. Ciptakan coba alat yang direncanakan ini. Gitu. Coba nanti ini kan. Mungkin dalam prosesnya waktu nanti, ya kita nggak pernah tahu bahwa alat yang kita ciptakan ini ternyata mempunyai makna komersil. Itu mempunyai peluang seperti itu. Jadi bisa diproduksi secara massal nantinya gitu. Diproduksi secara massal, secara otomatis. Kalau memang itu adalah ide kreatif kita sendiri, itu menjadi hak cipta kita sendiri. Jadi royaltinya akan mengalir selama itu diciptakan oleh perusahaan atau kita ciptakan sendiri gitu. Itu mungkin ya sebagai masukannya. Ya kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Oh, nggak bisa, nggak kedengeran ya di mute. Oke, kelompok 2 persilakan. Kelompok 2, kelompok siapa Pak? Baik, izin Pak Yahid, saya mencoba mewakili dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota Ibu Tia dan Ibu Heni. Sebentar saya share screen dulu ya. Sudah terlihat, Bu? Pak? Tidak. Jadi caranya Pak Jamal, buka dulu filenya, baru nanti diambil file. Jadi yang diklik itu adalah file yang udah dibuka tadi. Jadi buka dulu filenya, baru di share screen. Sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Baik, selamat siang. Saya di sini mewakili dari kelompok 2. Dari anggota ada Ibu Nur Septiana dan Ibu Heni Susita Dewi. Jadi kami mengadopsi dari suatu
video di YouTube, kami mengambil TTG perangkap tikus massal hidup. Jadi secara definisi perangkap tikus massal yang dibuat dengan menggunakan kaca akrilik dengan biaya minimum dan hasil tangkapan yang cukup baik. Alat dan bahan, ada kaca akrilik 30 x 40 sebanyak 6 buah, mika penutup untuk di pipa paralonnya 2 buah, kawat pengait, gergaji, isolasi perekat, pipa paralon, cutter, tang dan gabah kering atau atraktan lainnya. Nah, jadi di sini contoh cara pembuatan dari perangkap tikus hidup. Di sini kita bisa lihat ada kotak akrilik dan dibuat lubang sebanyak 2 lubang dan dipasang pipa paralon kurang lebih 5 inci ukurannya. Kita pasang seperti ini, kita rekatkan. Jadinya seperti ini. Dan sebelum kita pasang pipa paralon, kita harus beri umpan gabah kering. Nah, ini yang kami dapat dari channel YouTube tersebut, bahwa dimulai dari tikus yang kecil, tikus yang sedikit, sampai tikus yang banyak. Cara kerjanya, perangkap dibuat sesuai dengan langkah-langkah pembuatannya, lalu bagian dalamnya ditaburi umpan atau atraktan lainnya untuk menarik tikus agar masuk ke dalam perangkap. Perangkap diletakkan di dalam rumah yang biasa menjadi runway tikus, atau pernah terlihat tanda-tanda keberadaan tikus dari jejak, kotoran, maupun bau tikus. Nah, ini ada kelebihannya, biaya murah, pengerjaan mudah, dapat menangkap tikus dalam jumlah besar, dan yang terakhir dapat dipakai berulang. Kekurangannya, perangkap tidak dapat diletakkan di lokasi yang sulit dijangkau karena mungkin ukurannya cukup besar. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Ada tanggapan, Bapak Ibu? Baik Pak, saya coba menanggapi hasil dari inovasi kelompok 2 mengenai perangkap tikus massal dengan bahan akrilik. Silahkan Bu Aririn. Pak Jamal tadi terkait dengan kelebihannya, itu salah satu yang disebutkan adalah dapat dipakai berulang. Kita ketahui bersama bahwa tikus ini termasuk hewan yang cukup pintar. Jika sudah seperti perangkap biasa saja, jika sudah selesai dipakai, itu harus ada treatment tersendiri untuk bisa dipakai ulang lagi. Itu bagaimana perangkap massal ini? Terima kasih. Baik, karena ini perangkap massal, kita melakukan pemasangannya dengan cara direkatkan dengan isolasi, maka setelah dipakai, setelah tertangkap tikus, maka harus dicuci dengan air deterjen maupun dicuci dengan air panas. Yang pastinya perangkap ini harus dibongkar dulu, setelah dicuci, kemudian bisa dipasang lagi. Begitu, Bu. Ada lagi? Udah puas, Bu Airin? Setangkap saya tadi itu dipasangnya permanen. Ternyata itu bongkar pasang ya, Pak Jamal? Iya, betul, Bu. Ada tanggapan lain? Halo, Assalamualaikum Pak Yahid. Silahkan Pak Sudikit. Saya mungkin sedikit menanggapi aja Pak untuk kelompok 2. Bagaimana kita ketahui bahwa tikus itu salah satunya ada sifatnya bosan umpan, apalagi yang mungkin banyak di area tersebut Pak ya. Seperti contoh tadi kan gabah. Apakah mungkin ini kalau untuk di daerah pertanian, kan misalnya makanannya kan udah sering tuh. Soalnya biasanya tikus kan agak pemilih. Dengan gabah itu akan tetap efektif gitu aja Pak. Mungkin kalau daerah lain yang variatif misalnya mungkin saja masih bisa efektif dapat banyak. Makasih Pak. Yuk. Silahkan kelompok 2 kawannya Pak Jamal, jangan Pak Jamal saja. Yang 2 orang lagi tadi Ibu siapa? Halo. Ada Bu Tia sama Bu Heni. Bu Heni, Bu Tia silahkan nanggapin. Ya Pak. Ya silakan Bu Tia. Itu kan bisa tergantung di mana kita meletakkan perangkapnya itu. Karena di setiap masing-masing tempat itu biasanya ada kebiasaan tikus memilih
makanan apa yang biasa dia makan. Seperti contohnya misalnya kalau kita letakkan di kantin-kantin, bisa jadi yang makanan yang berlemak yang kita jadikan umpan. Jadi tergantung di mana kita akan meletakkan si perangkap tikus itu. Itu saja. Bagaimana Pak Sodikin? Ya, ya mungkin bisa diterima ya. Tapi ya tadi soalnya penjelasannya nggak umpan yang lain, yang taruh gabah gitu. Gitu nggak didetailkan misalnya di lokasi lain akan seperti itu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ayo, assalamualaikum. Baik, kalau misalnya dari kawan-kawan sudah tidak ada yang mau dipertanyakan, bagaimana Pak Yahid? Apakah sudah cukup? Enggak, kalau sudah cukup saya yang akan nanyakan Pak Jamal ya. Jadi ini tadi pakai pipa itu ya, ada pipanya itu ya. Ada pipa paralon. Ada pipanya, ada pipa paralon sebagai akses si tikus masuk ke dalam, gitu ya? Betul Pak. Betul. Itu ada apa di paralon tersebut? Jadi di sini. Apakah itu hanya paralon saja atau bagaimana? Di sini ada paralon Pak. Tapi di sini kan kita tidak tutup akses masuknya. Hanya di sini kita buat semacam mika juga yang berukuran sama dengan paralonnya. Jadi di atasnya ini seperti otomatis Pak. Misalnya ada tikus masuk dan penutup mikanya ini otomatis tertutup lagi karena sudah ada pengaitnya di sini. Gitu. Oh, jadi ada sekatan dipasang pada lubang paralonnya pada bagian dalamnya, sehingga seperti model buka tutup pintu gitu ya. Kalau orang udah masuk dia akan tertutup sendiri, sementara yang dari dalam tidak bisa membuka, kan seperti itu ya? Betul Pak. Ya, betul. Hal yang menarik foto di sampingnya. Ada apa dengan tikus yang ada di atas? Galau itu Pak. Gak tahu liang dia Pak. Lagi mau cari jalan masuk ke perangkap Pak. Kok bisa dia naik di atas? Kan itu tadi pakai mika, licin kan? Dari mana dia bisa ada di atas? Kalau dari videonya Pak, ini tidak licin karena tidak diolesi dengan minyak. Jadi tikus ini ya bisa. Enggak, mika itu seperti kaca kan? Iya. Nah, coba besok-besok ini kan tikus di kaca, tidak akan pernah bisa dia berjalan di situ. Terpeleset. Pernah lihat tikus merangkak di jendela? Jendela kaca? Belum. Belum. Jadi gini nih, intinya saya terima kasih ya kelompok 2 ini udah jujur bahwa dia duplikasi dari YouTube. Tetapi teknologi tepat guna ini tidak mengharapkan itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mereferensikan dari hal-hal yang sudah ada. Hal-hal yang sudah ada ya bisa jadi dari YouTube, bisa jadi dari hasil penelitian orang, bisa jadi dari yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ini kalau dia buat seperti ini gitu. Nah, saya sebenarnya lebih kawan-kawan KKP terutama. Saya mau mencoba sebenarnya kenapa sih perangkap itu harus bentuknya tak? Perangkap yang kita gunakan itu kok harus bujur sangkar atau persegi panjang gitu. Nah, kalau dia bulat apa memang tikus nggak mau masuk? Kalau kita buat seperti kerucut memang tikus nggak bisa masuk gitu. Jadi alat-alat seperti itu yang dimunculkan gitu. Jangan yang sudah ada nantinya gitu ya Pak Jamal dengan Bu siapa lagi tadi lupa. Nah, jadi nantinya juga ini inovasi kalau memang bisa seperti ini sudah sangat baik gitu ya. Nah, tapi nantinya sewaktu menjadikan ini menjadi dupa Anda itu bukan plagiat. Ini yang saya sampaikan tadi ini adalah bentuknya plagiat. Apalagi tadi jujur, jadi jujurnya sih nggak dinilai ya. Tapi cuma ucapan terima kasih atas kejujurannya bahwa ini saya duplikasi dari YouTube gitu ya. Kelompok 2 ya. Betul. Iya. Betul. Nah, di dalam nanti misalkan menciptakan alat dengan memodifikasi bentuk-bentuk alat yang seperti tadi, kalau perdebatannya di umpan, itu nanti bisa juga seperti yang tadi di Lapitrap tadi.
Nah, jadi nantinya perangkap yang dipasang itu ada yang berumpan A, ada yang berumpan B. Nah, itu juga jadi bahan informasi dari hasil ujian yang kita lakukan bahwa di tempat ini. Nah, jadi tidak mengeneralisir karena benar yang disampaikan tadi bahwa penanya tadi bahwa di satu tempat dengan tempat lain itu bisa berbeda gitu. Bisa berbeda umpan yang disukai terhadap tikus pada daerah tersebut. Jadi bisa jadi dia sukanya ikan asin atau walaupun secara generalisir itu semuanya menyukai kelapa bakar. Tetapi kalau pada tempat-tempat tertentu itu ada. Jadi misalkan kami punya pengalaman di salah satu pelabuhan di Jakarta, di Sunda Kelapa, dia lebih demen roti daripada ikan asin, daripada keju. Jadi dia roti seperti roti sari roti gitu, dia lebih senang itu gitu. Dari jumlah perangkap yang kita pasang dan setiap perangkap itu mewakili daripada jenis makanannya tadi seperti itu. Satu lagi Pak Jamal, itu kok ada yang bulat-bulat, ada apa itu dengan bulat-bulat di dalam? Itu sebetulnya bola, Pak. Cuman untuk? Saya tanya bola plastik, Pak. Fungsinya untuk apa? Nah, itu yang belum saya dapat, Pak. Oh, kirain supaya tiknya nggak bosan di dalam, jadi dia main bola gitu mungkin kali ya. Bisa jadi. Oke, bisa jadi. Oke. Jadi gitu untuk kelompok 2, sebaiknya nantinya kalau nanti memasukkan angka kredit pada Dupak untuk kegiatan teknologi tepat guna ini bukan hasil plagiat. Oke? Mungkin kita kasih tepuk tangan kelompok 2. Ada yang lalat? Ada yang lalat tidak? Ada, Pak. Ada. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5 silakan slide-nya ditampilkan dan silakan dipresentasikan. Iya. Ya? Iya. Kalau tanggal sama ini yang kedua untuk kecil salah satu. Yang itu udah enggak, beda ada yang lebih ini, lebih. Ibu Lisna, bagaimana screen-nya sudah bisa? Iya, sudah muncul. Diperbesar PPT-nya, Bu. Sudah terlihat kah? Gimana ya saya? Tadi udah kelihatan ini Bu, udah close. Jadi buka dulu PPT-nya, baru di screenshot, di stop dulu screen-nya. Kalau itu kan ada tuh yang memperbesar di atas, memperbesar. Kalau nggak di slide show-kan dia akan melebar. Bu Lisna. Ya, sebentar. Ya, sudah tampil. Silakan kelompok 5. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan teknologi tepat guna pengendalian lalat, pembuatan perangkap lalat sederhana. Nah, di sini ada siklus hidup lalat yang mana dia memiliki metamorfosis sempurna yang meliputi telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Tujuan dari pembuatan teknologi tepat guna ini adalah untuk membuat teknologi tepat guna untuk pengendalian lalat berupa perangkat lalat dengan menggunakan alat sederhana yang ada di sekitar kita.
Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana. Yang pertama itu ada botol plastik bekas, lem gajah, lilin, obeng, serta umpan makanan seperti udang atau kulit udang atau apapun yang baunya tuh menyengat yang bisa untuk menarik lalat. Cara pembuatan perangkap lalat sederhana ini yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian nyalakan lilin dengan korek api. Panaskan ujung obeng dengan lilin. Lubangnya tutup botol plastik menggunakan obeng yang sudah dipanaskan. Kemudian buka tutup botol dan tuangkan lem ke dalam botol. Setelah itu masukkan umpan makanan tersebut, tutup botolnya. Nah, perangkap lalat siap untuk digunakan. Ini adalah gambar dari perangkap lalat tersebut. Di sini nanti lalat akan masuk lewat lubang yang udah di ini tadi. Untuk kemudian lalat itu akan terperangkap ke dalam lemnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silahkan ada yang mau nanggapi. Ada yang mau nanggapi? Izin, Pak. Silakan. Apa videonya lagi error ini, nggak bisa terbuka. Izin bertanya untuk Bu Lisna. Untuk saya Kukuh, Pak, dari Depok. Ya, silakan Mas Kukuh. Untuk itu lemnya itu diolesi atau dimasukkan ke dalam botol ya, Bu? Bisa dioleskan, bisa dimasukkan, tapi akan lebih mudah untuk dimasukkan gitu, Pak. Nanti diputar gitu caranya. Lemnya cair atau lem gajah yang cair dia? Lem yang cair, Pak. Yang kental gitu, Pak, lemnya. Iya. Terima kasih, Bu. Lemnya cair, jadi dimasukkan di dalam, bagian dalam ya, Bu ya? Iya. Iya. Ini diambil dari mana? Saya mau lihat fotonya tadi, Bu, fotonya di bawah hasilnya. Ini pakai umpan apa sehingga lalat masuk ke dalam? Itu memakai kulit udang, Pak. Kulit udang. Berarti akan mengeluarkan aroma juga berarti ya? Iya, karena biasanya selama ini paling cepat menarik lalat itu udang, Pak. Baunya. Oh, kulit udang. Ya. Berarti ini tidak cocok dibuat di rumah dong, karena akan bau amis. Tidak, seperti itu kah? Ini di mana sebaiknya diletakkan alat ini? Biasanya di dapur mungkin, Pak ya. Di mana? Biasanya di dapur. Oh, di dapur. Ya, itu paling banyak di dapur biasanya kalau lalat kayak gitu. Atau bisa juga di apa namanya, Pak, kalau misal di TPM gitu, tapi mungkin memakai alternatif lain mungkin ya kalau untuk diletakkan di TPM. Jadi ini lalat akan masuk ke dalam melalui botol, melalui kepalanya botol gitu ya. Oke. Ya. Kenapa harus pakai botol kalau seperti itu? Kenapa bukan pakai kertas saja, terus lemnya itu dikelilingi? Seperti yang dijual selama ini. Yang dijual selama ini di apa kan ada kertas lem lalat itu loh. Sniper. Kadang dia masuknya ke ini, Pak, kalau bisa kayak lalat itu dia nggak mau langsung ke lemnya itu. Kalau misalnya dia pakai kertas ya, kita mau pakai kertas itu nanti dia berhentinya di atas umpan itu, akhirnya persentase untuk menempelnya berkurang. Kalau jadi masuk kalau ke dalam botol nanti dia akan masuk, ya itu
otomatis kan dia nanti akan jalan-jalan untuk mendekati umpan itu kan. Akhirnya sebelum masuk udah kena lemnya duluan. Oh iya, masuk akal. Jadi kalau dia ada aksesnya masuk, kalau dia dalam botol juga kebebasan dia untuk terbang juga sedikit akan terganggu pastinya, ya kan? Iya, benar Pak. Gitu. Ini didapat dari mana idenya, Ibu? Idenya didapat dari mana? Iya Pak. Idenya didapat dari mana? Bapak Ketua bisa bantu jawab. Kawan-kawan lain tadi siapa tadi? Ada tadi 3 orang, 2 orang lagi siapa tadi? Kawan? Izin Pak, kemarin dapat ide dari Pak Mawardi. Oh, Pak Mawardi. Kenapa Pak Mawardi mengeluarkan ide ini? Coba. Ini fotonya ngambil di mana? Udah diuji coba berarti? Sebenarnya dari YouTube juga, Pak. Oh, gitu Pak Mawardi ya. Nggak apa-apa, maksudnya dengan ini nanti sedikit kenapa juga nggak masalah kalau dalam proses diklat ini itu bersumber dari mana. Karena dari sini kita akan belajar, kalau bisa seperti ini kenapa saya coba pakai ini deh. Harusnya kan kalau pakai dengan model ini akan lebih baik gitu. Jadi misalkan nih, jadi ada umpan, misalkan pakai botol aqua nih, ada umpan, terus masuk lalat, terus lalatnya tersedot ke wadah lain atau ke bagian lain sehingga dia tidak punya akses lagi keluar dari sana. Itu juga ada ide seperti itu juga ada. Jadi kayak dipakum gitu. Begitu lalat masuk ke dalam, itu langsung terpakum naik ke atas gitu. Itu juga salah satu memodifikasinya seperti itu gitu. Karena kadang kita membutuhkan lalat hidup atau kalau ini kan udah pasti mati ya karena nempel dia nggak akan bergerak dia akan mati gitu. Ya. Udah kasih tepuk tangan nih kelompok 5. Di stop Ibu. Ada yang lain? Ada yang kelompok lain yang mencoba untuk mempresentasikan? Kelompok 3 tadi udah ya? Belum, Pak. Kelompok 3 apa? Green Map, Pak. Apa itu? Green Map itu yang biasanya presentasikan. Aneh ya, namanya soalnya. Silakan. Kami coba, Pak. Betul. Mulai ya Pak. Silakan Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Pak Kukuh, Pak Ridwan, dan saya sendiri, Nelis, akan mencoba presentasikan mengenai Green Map. Konsepnya seperti ini, Pak. Kasus DBD di Indonesia sering terjadi. Terus salah satu upaya mencegah gigitan yaitu dengan kontak dengan menggunakan repellent. Repellent mempunyai target kemoreseptor nyamuk pada palpi dan antena. Organ ini sangat peka dan dirangsang oleh bau kimia. Jika bau kimia mampu menutupi bau yang dikeluarkan tubuh manusia, maka akan mengganggu kemampuan nyamuk untuk mendeteksi manusia dan nyamuk tersebut segera menghindari bau ekstrak tersebut. Penggunaan insektisida hayati antara lain mempunyai banyak keunggulan, salah satunya murah, mudah dibuat sendiri, relatif aman terhadap lingkungan, tidak menyebabkan keracunan, sulit menimbulkan kekebalan terhadap serangga karena residu yang ditinggalkan di lingkungan cepat hilang dan mudah terurai. Green Mat ini konsepnya seperti yang di pasaran itu ada Green Mat anti nyamuk bakar yang mengandung bahan aktif yang dipaparkan dengan tenaga listrik agar dapat mengusir nyamuk.
Terus green mat ini juga praktis tanpa asap, bisa didaur ulang jika kandungan ekstraknya habis. Dan sekaligus juga sebagai aroma ruangan. Alat dan bahan, yang pertama kertas saring, yang kedua bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang tidak disukai nyamuk, contohnya seperti kulit jeruk nipis. Kalau mungkin di sekitar rumah ada bunga lavender, daun serai kan biasanya di lingkungan kita ada, terus kayu putih, kayu manis juga, cengkeh. Selanjutnya yaitu gunting, double tip, ada parutan, terus alat penumbuk dan alat bahan elektriknya sendiri. Alat dan bahannya yang pertama kertas saring, yang kedua electric mat-nya, terus gunting, terus ada parutan, double tip, lumpang atau alu, prinsipnya alat penumbuk untuk menghaluskan. Ini adalah salah satu bahan-bahan yang di lingkungan kita sering ada yang bisa kita pakai untuk membuat mat ini. Yang pertama kulit jeruk nipis, bunga lavender, daun serai, ada kayu putih, kayu manis, cengkeh. Proses pembuatannya, ini saya contohkan satu, yaitu kulit jeruk nipis. Pakai kulit jeruk nipis karena di tempat saya itu sering memakai. Kalau saya biasanya masak pakai jeruk nipis, kulitnya biasanya kan saya buang. Ini saya manfaatkan. Kulit jeruk nipisnya itu pertama kali diparut, terus habis itu dijemur biar kering. Kulit jeruk yang sudah dijemur tadi kemudian dihaluskan, diulek juga bisa, ditumbuk juga bisa. Kalau mungkin ada oven, ada blender, maksud saya itu bisa dihaluskan dengan blender. Terus dimasukkan ke kertas saring, terus dibentuk seperti ukuran mat yang di pasaran-pasaran itu. Terus bisa dilekatkan dengan double tape atau mungkin dilipat aja. Terus disiapkan electric mat-nya, green mat-nya siap digunakan. Selanjutnya penggunaannya gampang sekali, cuma meletakkan green mat-nya di alat bakar elektrik, kemudian dicolokkan ke listrik, terus nikmati aroma wanginya dan nyamuk akan kabur. Cara penggunaannya ini mat-nya yang sudah dibuat, terus tinggal dimasukkan di sini, terus dicolokkan. Nanti beberapa waktu akan muncul aromanya sesuai dengan selera kita. Kalau mungkin mau buat dari kulit jeruk nipis ya caranya seperti tadi. Kalau mungkin dari bunga lavender, bunganya lavender bisa diambil dulu, dijemur, terus bisa dihaluskan. Terus mungkin kalau daun serai bisa diiris-iris dulu, habis itu dijemur, terus dihaluskan kalau sudah kering. Kalau mungkin pakai kayu manisnya bisa diparut terlebih dahulu, terus dikeringkan, habis itu bisa dibuat mat. Kalau mungkin pakai cengkeh juga sama, dijemur, prinsipnya dikeringkan dulu, habis itu ditumbuk atau dihaluskan, terus dibentuk seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu Pak presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Ya, izin Pak Yahid. Silakan Pak Pendi. Ini menarik sekali. TTG yang dari kelompok 3 ini inovatif. Yang mau saya tanyakan itu cara pembikinan Bu, saya tadi kurang jelas. Siap. Cara pembikinannya dari bahan sampai menjadi matnya itu. Oke. Bagaimana Bu? Oke, saya praktekkan mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau mungkin bahan-bahan yang ada di sekitar Pak Pendi apa aja. Kalau di saya sih biasanya saya makanya jeruk nipis karena sering masak nasi itu pakai jeruk nipis. Saya juga suka buat jeruk nipis anget. Jadi kulitnya seperti ini yang sudah diperas. Tinggal gini ya sisanya. Ini Ibu Nelly sebentar. Ya, Pak. Di stop dulu. Kalau Ibu mau mempraktekkan langsung, di stop dulu screen-nya. Nggak gitu kelihatan ya, Pak? foto Ibu. Iya. Oh iya, maaf Pak. Gimana ya Pak ya? Caranya stop gimana nih Pak? Ada di atas biasanya merah. Oh, stop share. Stop share. Oh iya Pak, maaf. Jadi
biasanya ininya kan seperti sampah ya, mungkin jeruk nipisnya ini kan habis dipakai, tinggal kulitnya seperti ini. Ini nanti bisa diparut. Ini bisa diparut terus jadi halus. Halusnya seperti ini. Jadi serbuan seperti ini. Habis jadi serbuk seperti ini nanti tinggal dijemur. Habis dijemur kan sudah kering. Itu bisa ditumbuk atau diulek. Kalau mungkin punya blender di rumah, di blender juga bisa. Habis itu pakai kertas saring. Kertas saring yang biasanya 58 cm kali 85 cm itu ada sekitar 7.500 itu. Bisa dipotong-potong jadi kecil seperti ini. Ini ukuran sekitar 10 kali 3 cm. Habis itu dibentuk, dalamnya diisi sama yang sudah dihaluskan tadi. Dibentuk, terus nanti jadinya seperti ini. Dilipat aja kayak buat puyer. Jadi dilipat gini, ini dimasukkan. Kalau mungkin kesulitan karena dia sifatnya bubuk, di double tape dulu. Jadi tinggal ini dimasukkan gitu. Dimasukkan, terus nanti tinggal dilipat. Nanti bentuk matnya seperti ini. Nanti tinggal dicolokin aja. Dimasukkan di sini, terus ini dicolokin di listrik, nanti baunya akan keluar sesuai dengan selera masing-masing. Kalau suka bau cengkeh atau di rumah banyak cengkeh atau kayu manis, bisa seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk presentasi kami, dipersilakan. Bagaimana Pak Penggi, sudah agak jelas untuk prosesnya? Jelas Bu. Itu kertas saringnya nggak kebakar karena kan pemanasannya Bu. Iya, pemanasan. Kalau yang biasa yang kalau nggak kebakar itu. Nggak kebakar Pak, tinggal dia prinsipnya memanaskan, cuma gosong aja sedikit, nggak sampai kebakar dia. Lempengan panasnya itu cuma memanaskan, nggak sampai kebakar, cuma gosong-gosong gitu aja. Nanti kalau ininya sudah agak gosong, nanti bisa dibalik lagi baliknya, sisi yang satunya. Soalnya gini Bu, kalau yang beli di pasaran kan tadinya agak lembab ya. Kalau yang itu kan tadinya agak lembab, dipanaskan sehingga dia kering. Ya. Nah kalau Ibu yang buat kan semuanya kering. Ya. Kertasnya kering, bahan zat aktifnya juga kering. Nah nggak takut menjadi kebakaran? Kalau kertas saring dia teksturnya agak tebal Mas, dia juga agak lentur. Kertas saring yang biasanya di lab itu, itu teksturnya tuh lentur, agak tebal, dan dia pori-porinya itu ada. Jadi nggak sampai kebakar, cuma gosong aja. Saya udah nyoba soalnya. Ya terima kasih Bu, kalau nggak kebakar ya takutnya akan malah menjadi nyala api gitu karena kebakar itu. Ya, makasih Bu. Makasih ya. Mungkin ada tambahan yang lain, mungkin kalau ada rekomendasi kertas apa yang cocok. Kalau sementara ini sih pakainya kertas saring yang biasa dipakai di lab itu. Tadi satu kelompok sama siapa Bu? Satu kelompok sama Pak Kukuh sama Pak Ridwan. Iya, ada tanggapan Pak Kukuh, Pak Ridwan? Saya cukup Pak penjelasan dari Bu Nelis. Oh gitu ya? Ya. Kalau Pak Ridwan? Ya sama Pak, cukup lah. Halo, Assalamualaikum. Detail ya, silakan. Penjelasannya soalnya. Ya. Siapa nih yang mau Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sodikin Pak dari KP Banten. Silakan. Saya mau menanyakan itu ke tadi kelompok tikusnya Ibu Nelis. Tadi kan nggak disebutkan dalam satu kali pembuatan ban itu durasinya berapa lama sih gitu kan? Sebenarnya kan kalau kita misalnya tidur 3 jam untuk 4 jam, apa dia itu udah keburu ini habis gitu, nanti nyamuknya masih ada, datang lagi misalnya kan? Maksudnya durasinya itu kok nggak disebut gitu? Yang kalau mau udah diuji coba gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak, mungkin nanti bisa, ini juga baru iseng-iseng sih Pak, belum diuji coba. Nanti mungkin selanjutnya akan kami uji coba, dan banyaknya bubuk yang dimasukkan berapa gram, atau mungkin ini bertahan wangi atau itunya berapa lama, nanti
mungkin selanjutnya akan ya bisa jadi penelitian mungkin Pak. Kan ini baru iseng-iseng aja sih kemarin idenya apa gitu. Terus tak coba-coba ya seperti itu. Beberapa waktu kemarin juga pernah saya coba ini karena saya suka jeruk jadi tak iseng-iseng pakai gitu aja Pak. Nanti bisa jadi penelitian. Mungkin besok penelitian saya bisa Pak. Makasih Pak atas sarannya, nanti bisa saya jadikan itu saran buat itu ya. Berapa lamanya mungkin bisa dikontakkan sampai dia habis mungkin ya Pak Nge? Iya, Berapa betul. lama itu ya Pak Nge? Makasih Iya, Pak sarannya iya, Pak. iya, sama-sama. Yo, assalamualaikum. Salam berkatuh. Masih ada? Tidak ada Boleh lagi. nambah Pak masukannya? Boleh. Silakan. Ini tertarik sekali Ibu Nelis, ini Grow Green ya, herbal ini alatnya bagus sekali Bu. Masukannya gimana kalau cara bikinnya itu medianya itu jangan memakai kertas saring Bu. Iya Pak. Ya di rumah kan Ibu banyak koran tuh, koran bekas, kertas-kertas bekas ya. Nah itu kertas-kertas yang bekas itu nanti Ibu rendam sama air sampai dia lembek. Setelah lembek sampai bubuk ya gitu, sampai serbuk itu si kertasnya. Nah setelah itu Ibu keluarin airnya sampai dia jangan terlalu kering lah, sampai lembab aja si kertasnya itu. Nah setelah itu aduk si kertas yang tadi sudah hancur itu, sudah lembut itu dengan bahan atau zat aktif yang Ibu inginkan, apakah dengan jeruk nipis atau dengan lavender. Setelah itu dipres sesuai dengan ukuran yang sesuai dengan mat, lalu dijemur. Menurut saya itu akan lebih kuat dengan pemanasan daripada dengan menggunakan kertas saring, Bu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya Pak, bisa jadi penelitian itu Pak. Jadi kayak bubur kertas itu ya Pak ya dibuatnya ya, konsepnya ya. Oke, makasih Pak Pendi atas sarannya. Bu Nelis, saya sebagai satu tim kelompok mungkin mau bisa ngasih ide juga daripada ya mungkin di sekitar lingkungan kita banyak pohon alang-alang Bu. Itu juga bisa dijadikan media pengganti kertas juga Bu. Jadi nanti dijemur si medianya, dihancurkan seperti itu, dihaluskan, nanti setelah itu mungkin kita bisa dicetak di dalam nampan Bu, berupa lempengan, dicampur dengan bahan yang lainnya, jadi tidak perlu menggunakan kertas sebagai medianya gitu Bu. Jadi semuanya kita coba dengan bahan alami Bu gitu. Siapa ide yang bagus Pak? Kita coba. Jadi beberapa penelitian ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Kuku. Sama-sama Bu. Sudah, tidak ada lagi? Sudah Pak. Oke. Ini bagus. Saya mau tahu kenapa sampai terpikir seperti itu Bu? Itu Pak. Selain tadi kalau bekas-bekas ini gitu, kenapa kok ada sampai terpikir di situ gitu? Kebetulan bapak saya itu suka pakai ini mat elektrik. Karena kalau yang semprot cairan aerosol itu agak batuk beliaunya, terus pakai mat elektrik, tapi baunya itu tajam, saya kurang suka. Terus kepikirannya buat apa gitu, terus beberapa hari kemarin aja sih kepikiran, terus ini tadi ada teknologi tepat guna yang ada tugasnya. Kepikiran itu aja ya, karena ada bahan-bahan yang tidak disukai nyamuk, seperti kulit jeruk nipis, terus kayu manis, cengkeh, dan bahan-bahan itu ada di sekitar kita, seperti serai juga. Jadi dicoba aja dulu, tapi ini belum formulasi dosis, berapa gramnya, terus medianya bagaimana sih, belum, cuma kepikiran gitu aja. Oh ya. Tapi ini udah dipakai di rumah atau baru semenjak karena kemarin ada tugas ya coba aja dulu ini gitu. Iya baru Pak, baru kemarin kepikiran. Okay. Tapi bisa. Nah ini bagus. Jadi ide memang datang dari kegalauan ya. Ide datang dari kegalauan dan ini nantinya silahkan uji di lab dulu Bu. Ya Pak. Uji di lab, Ibu nggak usah berbicara dosis dulu nggak apa-apa.
Jadi nantinya coba diinikan di set kandang. Apakah dengan nantinya kalau kita taruh di satu tempat itu, maksudnya ada beberapa kandang gitu. Kalau kita taruhkan terapi yang ini, yang green ini tadi kita taruh di satu tempat, dan nyamuknya memang tidak mau ke sana gitu. Dan kan fungsinya kan tadi bukan mematikan ya, tapi menghindarin supaya nyamuk tidak menggigit, tidak kontak. Iya, tidak kontak seperti itu. Jadi ini ide bagus nih. Nah, ini ide bagus berasal dari kegelisahan diri sendiri seperti stand up komedi biasanya. Tapi ini bagus idenya tadi dan masuk akal gitu. Dan belum diuji coba, tapi ini adalah sesuatu yang diperkirakan masuk akal. Kalau tadi kata Pak Pendi, oh kenapa buat seperti ini? Itu nanti teknisnya bisa jadi seperti bahan obat anti nyamuk elektrik yang biasa itu. Karena memang tadi ya saya khawatir kalau itu dari kertas atau dari bahan yang seperti kain misalkan, itu potensi kebakarannya ada gitu. Tapi mungkin nanti mungkin karena ini dia mengeluarkan aroma, jadi mungkin pakai elemen yang tipis misalkan seperti kayak bentuk aluminium yang tipis gitu. Karena dia kan ini kan hanya mengeluarkan aroma kan. Target kita kan aroma. Kalau yang biasa dijual di pasar dari produk-produk dari pabrikan itu kan agak sedikit berat ya. Maksudnya seperti ada elemen, tapi bukan dari seng, tapi sepertinya kertas aluminium foil. Kertas aluminium foil yang memang tidak mungkin bisa kebakar. Kalau enggak itu, tapi dibuat pori-porinya bagian atasnya sehingga mengeluarkan aroma tadi itu. Ya, ini ide yang paling bagus. Ide yang maksudnya saya aja salut gitu dengan ide yang ini. Terima kasih sebelumnya, Bu. Kasih tepuk tangan dulu deh sama ibunya. Makasih, Pak. Ya, makasih. Yang banyak-banyak terima kasih harusnya Pak Kuku sama Pak Ridwan, karena kayaknya idenya dari ibunya ya. Ya gitu Pak Kuku itu dia sama Pak Ridwan ya. Iya Pak. Ide dari Ibu Nelis, bantuin aja saya mah. Iya, siap. Nanti kalau apa ketemu nanti bisa kita diskusikan lebih panjang tentang itu ya. Bu Ria, ini udah jam 2.30. Halo Bu Ria. Iya. 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 Sudah waktunya habis dan semua juga sudah presentasi ya Pak ya? Belum. Satu lagi? Belum, masih banyak, baru 4. Oh, 2 lagi. Jadi gimana? Bukan 2 lagi, memang 2 apa? Bukan 10. 8 Pak. Semuanya. Oh, bukan 6 ya? 8. 4 lagi Pak. Nanti yang lainnya dia masukkan ke CLC. Setelah itu nanti akan saya baca dan nantinya tetap akan kita diskusikan karena tadi ada yang menarik Bu ya, ada yang menarik dari kelompok 3. Ya, silakan. Ya. Jadi nanti semuanya itu, ya dimasukkan ke CLC ya, yang 8-8-nya. Iya. Mungkin tapi yang minimal takutnya sudah mendapatkan gambaran ya, kalau teman-teman bisa menangkap apa itu teknologi tepat guna ya. Oke. Baik, terima kasih. Bu Ria izin sebentar. Mungkin yang 4 lagi ini juga idenya lebih kreatif. Kita belum tahu sih. Tapi bisa jadi karena ini idenya tadi sangat brilian kalau menurut saya. Ya. Itu mungkin Bu Ria. Makasih ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai ketemu kita di Ciloto. Ya, terima kasih Pak Yahid. Sama-sama Pak. Selamat sore. Terima kasih aplaus buat Pak Yahid. Ya, terima kasih Pak Yahid. Sampai ketemu nanti klasikal minggu depannya. Tidak terasa waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya terima kasih untuk proses pembelajaran kita hari ini. Bisa semuanya lancar. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan ya. Amin. Koordinasikan untuk rencana keberangkatan karena untuk materi daring kita hanya tinggal Zoom meeting hanya tinggal sekali lagi besok pagi ya Bapak Ibu ya untuk anti korupsi. Jangan lupa persyaratan yang harus dibawa rapid dulu minimal. Kalau nggak rapid ya swipe boleh. Besok masih ada Kang. Mengikuti pelatihan secara klasikal ya. Lalu nanti yang dupak ya yang belum ada ya di CLC ya, nanti kita
kita cek ya Pak ya. Baik, mungkin itu dari saya. Sebelum mengakhiri pelatihan atau pembelajaran kita siang ini, silakan tadi yang membuka dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Silakan, bagian siapa ya tadi? Pak Mawardi ya? Ya Bu. Oke, silakan Pak Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sebelum kita menutup Zoom meeting untuk hari ini, sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Nurjen kalau ada pengumuman. Baik, terima kasih Bu Saya Ria. langsung izin live dulu ya. Oh iya, mangga-mangga. Terima kasih Bu. Langsung ada pertemuan soalnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Yahid. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait biodata ya. Biodata yang belum kasih keterangan oke silahkan, karena kami akan mencetak sertifikat sesuai dengan data itu. Kami kasih waktu sampai besok jam 12 ya Pak ya. Terus yang list untuk penjemputan, siapa aja yang ikut dijemput, silakan segera isi sampai besok jam 12 ya, kami tunggu. Mungkin pengumuman dari saya cukup itu. Nanti kalau ada pengumuman yang lain akan kita sampaikan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.